Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pertub Official. Pembahasan kali ini tentunya tidak kalah seru nih dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita membahas tentang anata, kali ini kita akan mempelajari tentang chondritis. Yuk simak penjelasannya. Chondritis berasal dari bahasa Latin yang memiliki dua kata, yaitu chondros artinya tulang rawan dan itis yang berarti ikan. Chondritis artinya ikan bertulang rawan. Chondritis ini merupakan vertebrata rendah. Tulang rawan pada chondritis ini bukan menunjukkan keprimitifannya, melainkan ciri sekunder. Chondritis mempunyai ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum dari chondritis yaitu rangka bertulang rawan. Ada yang bersisik dan ada yang tidak. Siripnya berpasangan, lubang hidung sepasang, ada yang punya spirakulum dan ada yang tidak. Pembuahan terjadi di dalam tubuh. Celah insannya ada 1 atau 5 atau 7 pasang. Letak celah insannya ada di lateral dan ventral, dan letak mulut ada di sisi ventral. Ciri-ciri khusus dari chondritis yaitu mulut ventral, kulit keras, jantung beruang 2 kg, terdapat 10 pasang saraf kranial, respirasi menggunakan 5 atau 7 pasang insang. Struktur tubuh chondritis memiliki anggota tubuh yang ditutupi dengan sisi kecil dan dilengkapi dengan kelenjar lendir. Mulut berada pada bagian ventral, dilengkapi gigi yang kuat. Lubang hidung terdiri atas 2 buah dan tidak terhubung dengan rongga mulut. Chondritis dilengkapi dengan rahang yang kokoh. Jantung terdiri atas 1 ruang atrium dan 1 ruang ventrikel. Jantung dilengkapi dengan sinus venosus dan konus arteriosus yang berisi darah. Rangkanya bertulang rawan, notochord yang ada pada yang muda, lambat laun digantikan oleh tulang rawan. Chondritis juga tidak punya rusuk, maka jika mereka keluar dari air, berat tubuh dari spesies besar dapat menghancurkan organ dalam mereka sendiri lama sebelum mereka lemas. Karena tidak memiliki sumsum tulang, sel darah merah diproduksi di limfa dan jaringan khusus di kelaminnya. Mereka juga menghasilkan organ yang disebut organ Leydig yang hanya ditemukan pada ikan bertulang rawan, meski beberapa tidak memilikinya. Organ unik lain adalah organ epigonal yang mungkin berperan dalam sistem kekebalan. Chondritis dibagi menjadi 2 subkelas. Yang pertama, Elasmobranchi, ada ikan hiu, pari, dan Holocephali, ada Chimera, yaitu biasa disebut dengan hiu hantu. Ikan hiu hidup di samudra dan lautan di seluruh dunia dan beberapa tumbuh dalam air tawar. Mereka tinggal di sebagian besar semua dan suhu kedalaman laut. Ikan hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit derma dan digles untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan, dari parasit, dan untuk menambah dinamika air. Ikan pari jarang menyerang manusia, walaupun sekiranya ia terinjak. Terdapat kira-kira 200 spesies ikan pari. Biasanya terdapat di air tawar dan di lautan. Kebanyakan tidak mempunyai keupayaan untuk menyengat. Yang kedua yaitu subkelas Holocephali. Subkelas ini mencakup jenis ikan langka yaitu ikan tikus. Ikan ini tidak mempunyai kemiripan dengan ikan hiu maupun ikan pari dalam hal bentuk tubuh maupun jumlah celah insan. Contoh kelas chondritis juga terbagi menjadi 2 superordo. Yang pertama, superordo Selasi yang mempunyai tubuh berbentuk torpedo. Ini dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, ordo Heterotontida, yaitu contohnya ikan hiu berkepala piston. Yang kedua, ordo Hexacida, ikan hiu berkepala sapi. Yang ketiga, ordo Lamnida, ikan hiu berkepala palu, contohnya Spermatodes. Yang keempat, ordo Squalida, ikan hiu berkepala anjing, contohnya Squalus anthus.
Selanjutnya yaitu superordo Hypotrematica yang terdiri satu ordo yaitu ordo Regida, mempunyai tubuh dorsoventral, contohnya ikan hiu pipih yaitu Fasciatus sabina. Pada kelas Chondricites mempunyai beberapa sistem dalam tubuhnya. Yang pertama, sistem respirasi. Insang, ikan bertulang rawan, tidak mempunyai tutup insang atau operkulum, misalnya pada ikan hiu. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Yang kedua, sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan pada Chondricites terdiri dari mulut, faring, esofagus yang pendek, lambung, usus, dan bermuara ke anus. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Jantung terdapat di bawah daerah insang dalam sebuah kantung perikardium. Kantung tersebut terdiri atas sinus venosus, berdinding tipis yang menerima darah dari berbagai vena. Diikuti oleh atrium, ventricle berdinding tebal, dan konus arteriosus. Dari sini darah melintas secara anterior ke aorta ventral. Dari aorta ini, 5 pasang arteri branchial aferen berdistribusi ke kapiler insang untuk aerasi. 4 pasang arteri branchial aferen kemudian mengumpulkan darah ke aorta dorsal yang memanjang di sepanjang dinding middorsal xylem. Selanjutnya, sistem ekskresi. 2 ginjal yang ramping terdapat tepat di bawah xylem di sepanjang aorta dorsal. Urin dikumpulkan dalam tubulus segmental yang bergabung dengan saluran longitudinal. Demikianlah penjelasan materi mengenai kelas Chondricites pada video kita kali ini. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jika kalian tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka kalian akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidup. Demikian penjelasan video kita pada kali ini. Jangan lupa ya, terus pantengin channel kami Ketum Official yang pastinya akan memberikan penjelasan video-video yang lebih seru dari ini. Kurang lebihnya